once upon a southern fairy tales, over 70 pounds. We've got a plane, that drug call, little friend. I didn't know. Tonight up and Di tahun 2008, di kota terpencil bernama Archer, menyebar sebuah legenda tentang seorang pria bernama Julian yang mengubur kokain seberat 32 kg. Selama bertahun-tahun, cerita itu terus berkembang, sampai kemudian seorang bernama Rodney nekat mencari harta karun itu. Russell adalah warga Archer dan juga tetangga dekat Julian. Menurutnya, Julian adalah warga yang punya kepribadian sederhana dan tak terlalu suka dengan barang-barang mewah. Dari ingatan Russell, cerita tentang harta karun kokain itu berawal di tahun 98. Saat itu Julian dan istrinya masih tinggal di Pulau Culebra, Puerto Rico. Selain sebagai resort wisata, Culebra dikenal sebagai lokasi penelitian kura-kura dan saat itu memang istri Julian sedang bekerja di sebuah kantor penelitian kura-kura. Selama di Culebra, Julian sehari-harinya menyusuri pantai untuk mencari sarang kura-kura hingga di suatu hari dia menemukan tas hitam mengapung di pantai. Karena penasaran, Julian pun langsung mengambil dan membuka tas itu yang ternyata berisi narkoba jenis kokain. Dari 32 paket yang ada, Julian menaksir beratnya sekitar 32 kg yang jika diuangkan bisa mencapai $1 juta. Julian mengaku tak pernah berniat menjualnya. Di sisi lain, dia juga tak ingin menyerahkan temuan itu ke polisi Puerto Rico karena dulu instansi itu sangat korup. Karena bingung harus diapakan, akhirnya Julian memutuskan untuk mengubur temuannya di padang rumput tak jauh dari trailernya. Selama 10 tahun, tas berisi kokain itu tetap terkubur sampai akhirnya Julian dan istrinya pindah dan tinggal di Archer. Julian cukup sering menceritakan pengalamannya itu saat berkumpul atau nongkrong bersama tetangga-tetangganya. Dari banyaknya orang yang mendengar cerita Julian, salah satunya adalah pria bernama Rodney yang baru pindah menjadi warga Archer. Rodney awalnya seorang pengusaha konstruksi yang bisa dibilang cukup sukses. Bersama istrinya, Jamie, dan putri mereka Emily, Rodney tinggal di kawasan Miami, Florida, sebuah kawasan elit yang banyak ditinggali oleh orang-orang kaya. Namun krisis moneter yang melanda Amerika pada tahun 2008 menghancurkan semuanya. Bisnis Rodney mengalami kerugian, rumah serta aset mewah yang selama ini mereka punya terpaksa disita oleh bank. Kondisi tersebut memaksa Rodney dan keluarganya pindah ke Archer, ke sebidang tanah seluas 40 hektar yang pernah Rodney beli beberapa tahun sebelumnya. Hanya berbekal camper van, mereka tinggal di lahan kosong itu. Kondisi perekonomian yang tak kunjung membaik membuat Rodney baru bisa membangun rumah 8 tahun kemudian. it's Archer. This is my farm, 40-acre farm that I've had for. Di tahun-tahun inilah Rodney mengenal Russell sampai akhirnya mendengar cerita tentang Julian yang mengubur kokain seharga jutaan dolar. Awalnya Rodney mengaku tak percaya dengan cerita itu. Namun lambat laun karena warga-warga yang lain juga sering bercerita, Rodney akhirnya mulai mempercayainya. Meski demikian, warga Archer termasuk Rodney tak ada yang berniat membuktikan atau memburu harta karun kokain itu. Suatu hari, pendirian Rodney yang selama ini menolak memburu harta karun kokain itu berubah total. Semuanya berawal dari kebiasaannya yang mudah merasa iba saat melihat orang lain dalam kesulitan. Pada suatu kesempatan, Rodney bertemu dengan seorang pemuda bernama Andy yang tampak teler dan hidup tanpa arah. Tak tega melihat Andy terus terjerumus dalam kecanduan narkoba dan kehidupan jalanan, Rodney memberinya pekerjaan sederhana sebagai tukang bersih-bersih di kantornya. Kedekatan mereka pun terjalin lewat obrolan sehari-hari, hingga akhirnya Rodney menceritakan legenda harta karun kokain yang selama ini hanya dianggap sebagai cerita iseng. Andy yang mendengar kisah itu langsung berimajinasi tentang kekayaan yang instan dan mengaku mengenal seseorang yang bisa mengedarkan narkoba. Tidak disangka, Rodney menanggapi omongan itu dengan serius, bahkan meminta Andy mengenalkannya kepada orang tersebut. Orang yang dimaksud Andy adalah teman sekosan Andy, seorang pengedar kelas teri yang akrab dipanggil D atau si orang Kuba.
Pertemuan pertama mereka terjadi saat Rodney datang menjemput Andy di kosannya, di mana secara singkat Rodney menceritakan tentang tas penuh kokain yang konon terkubur di Puerto Rico. Ketertarikan Andy langsung terlihat dari sikapnya pada saat itu juga. Beberapa hari kemudian, Dee mendatangi kantor Rodney untuk mendengarkan cerita itu lebih lengkap. Setelah mendengar detailnya, Rodney mulai berandai-andai untuk memburu harta karun tersebut dengan syarat ada orang yang bisa menjualkan kokain itu. Dee langsung menawarkan diri, meyakinkan Rodney bahwa ia sudah berpengalaman menjual berbagai jenis narkoba. Dukungan dari Dee membuat Rodney semakin terhanyut dalam fantasi kaya mendadak. Dee bahkan menjelaskan bahwa jika benar berat kokain mencapai 32 kg, dia bisa mengoplosnya hingga bertambah berat dan menghasilkan lebih dari 2 juta dolar. Namun dia juga memperingatkan bahwa menyelundupkan kokain dalam jumlah besar ke Amerika bukan perkara mudah. Sebagai solusinya, Dee mengusulkan agar Rodney bertemu dengan kenalannya, seorang pria Puerto Rico bernama Carlos yang terkenal bisa menyelundupkan barang apa saja. Percaya bahwa semua ini bukan lagi sekedar mimpi, Rodney pun menyetujui rencana Dee. Sebelum berpisah, mereka membuat kesepakatan. Berapapun hasil penjualan kokain itu nantinya akan dibagi rata. Setelah diatur oleh Dee, akhirnya Rodney bertemu dengan Carlos di sebuah restoran. Carlos memperkenalkan dirinya sebagai penyedia layanan transportasi udara untuk berbagai kebutuhan kliennya, termasuk pengiriman barang yang sulit dijangkau jalur biasa. Dalam pertemuan itu, sebelum masuk ke inti permasalahan, Rodney secara runtut menceritakan urban legend tentang harta karun kokain yang tersembunyi di Puerto Rico. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak berniat mengedarkan narkoba dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Rodney hanya ingin menemukan kokain tersebut dan membawanya ke Amerika Serikat. Setelah diskusi cukup panjang, Rodney akan terbang ke Puerto Rico untuk mencari kokain itu sendiri. Dan jika berhasil menemukannya, Carlos akan menyelundupkan barang itu ke Amerika dengan imbalan 4 kg kokain. Tanpa sepengetahuan istri, anak, dan tetangganya, Rodney bersama Andy berangkat dari Bandara Luis Muñoz Marin di San Juan, lalu melanjutkan penerbangan kecil ke Pulau Culebra. Setibanya di sana, mereka memutuskan untuk menikmati suasana terlebih dahulu, menghabiskan sore hingga malam dengan menyantap aneka hidangan seafood di restoran lokal. Namun sesampainya di kamar hotel, Andy mengalami muntah-muntah. Andy mengaku keracunan seafood, namun Rodney lebih percaya kalau sebenarnya Andy sakau karena tidak membawa narkoba. Karena kondisinya tidak juga membaik, Rodney memutuskan untuk memulai pencarian seorang diri. Namun saat tiba di tempat yang diceritakan, di sana tidak ada trailer yang dulu digunakan Julian tinggal. Walau begitu, Rodney yakin berada di tempat yang benar karena di depan ada tangki pemurni air laut dan kantor perikanan serta suaka marga satwa ada di sisi kanan. Rodney kemudian mencari alat penggali tanah di toko bangunan di Culebra, namun tak menemukan satupun. Dengan rasa kecewa, Rodney kembali ke hotel dan memutuskan pulang ke Florida menggunakan penerbangan pertama keesokan harinya. Belajar dari pengalaman itu, Rodney merencanakan persiapan yang lebih matang sebelum kembali ke Culebra. Dia mencetak peta dan foto-foto Google Earth untuk memastikan lokasi yang dituju sudah benar dan yang paling penting menyediakan skop untuk menggali. 2 pekan kemudian, Rodney dan Andy tiba kembali di Culebra dan kali ini mereka langsung ke tempat tujuan. Lagi-lagi Andy tidak bisa diandalkan. Rodney terpaksa kembali mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggali sendirian. Selama hampir 2 jam, Rodney terus menggali, namun akhirnya mereka berdua sadar kalau tanah yang digali terlalu keras dan tak mungkin bisa dilakukan hanya menggunakan skop biasa. Keesokan harinya, mereka pun memutuskan pulang ke Florida. Namun di bandara, pesawat mereka tiba-tiba diperiksa secara ketat oleh polisi Puerto Rico. Situasi ini membuat Rodney dan Andy tegang, meskipun akhirnya mereka dibebaskan karena tidak membawa barang ilegal. Setelah 2 kali gagal, Rodney sebenarnya sudah malas dan tak mau lagi mengejar harta karun kokain. Namun 2 minggu kemudian, Carlos menawarkan kesepakatan baru, di mana dia yang akan mencari kokainnya sedangkan Rodney hanya perlu memberikan peta lokasi di mana kokain dikubur. Sebagai gantinya, Carlos meminta kenaikan bayaran dari 4 kg menjadi 8 kg. Karena tidak perlu turun tangan langsung dan merasa tidak ada resiko apapun, akhirnya Rodney pun setuju. 1 minggu kemudian, 2 minggu pun berlalu, Carlos tak kunjung memberi kabar.
Rodney berpikir bahwa Carlos mungkin hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menikmati kokain itu sendirian. Namun beberapa minggu kemudian, tiba-tiba Carlos mengirimkan email berisi foto tas kokain yang diklaimnya sebagai temuan dari lokasi Julian. 1 minggu kemudian, Carlos menginstruksikan Rodney untuk datang ke sebuah tempat dalam waktu 30 menit atau pertemuan dibatalkan. Tak mau kehilangan momen, Rodney mengemudikan mobilnya sekencang mungkin sambil mencoba menghubungi Andy dan Dee untuk menemaninya. Namun, Andy tidak bisa datang, sedangkan Dee beralasan bahwa mobilnya sedang bermasalah. Rodney akhirnya tiba tepat waktu dan menemukan Carlos sedang menunggu di sebuah toko alat pancing. Tidak banyak bicara, Rodney memeluk Carlos sambil membayangkan kekayaan yang sebentar lagi akan dia raih. Carlos lalu menyerahkan kunci mobilnya dan meminta Rodney mengambil kokain yang sudah disimpan di bagasi mobil. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Rodney memarkir mobilnya di seberang mobil Carlos. Dia membuka bagasi dan memindahkan tas hitam berisi kokain ke dalam mobilnya. Di momen inilah, dari balik semak-semak dan pepohonan muncul sejumlah pria berbaju rompi anti peluru sambil mengacungkan senjata. Jadi guys, 6 bulan sebelumnya, di suatu malam polisi menghentikan mobil Dee karena dianggap membahayakan pengguna jalan lain. Saat digeledah, mereka menemukan 130 butir pil ekstasi yang disembunyikan di selangkangannya. Jumlah yang cukup untuk membuat Dee terancam hukuman penjara sangat berat. Dalam kondisi terpojok, Dee menawarkan kesepakatan. Ia mengaku mengetahui informasi tentang 32 kg kokain yang terkubur di Puerto Rico dan rencana penyelundupannya ke Amerika. Informasi sebesar itu menarik perhatian polisi tentunya, sehingga Dee diberi kesempatan untuk menghindari hukuman asalkan bisa membuktikan ceritanya. Inilah alasan mengapa Dee kemudian mendekati Rodney, berpura-pura tertarik dan menawarkan segala bantuan untuk mewujudkan pemburuan harta karun tersebut. Untuk memperkuat operasi ini, Kepolisian Alachua berkoordinasi dengan Homeland Security Investigation. Carlos yang dikenakan oleh Dee ternyata bukanlah seorang penyelundup biasa, melainkan agen rahasia yang menyamar. Akibat dari peristiwa di toko alat pancing itu, Rodney ditangkap dan didakwa atas kepemilikan 5 kg kokain serta niat untuk mengedarkannya. Penangkapannya menggemparkan tidak hanya kota Archer, tetapi juga negara bagian Florida. Media-media ramai memberitakan bahwa kisah harta karun kokain yang selama ini dianggap legenda ternyata benar-benar berujung pada operasi besar. Penangkapan Rodney ini membuat Jamie, yaitu istrinya, kecewa sekaligus marah. Dia merasa suaminya dijebak oleh kepolisian dan dibuat seolah-olah seorang pengedar narkoba yang besar. Meski demikian, Kepolisian Alachua mengklaim kalau sejak awal Rodney secara sadar dan tanpa paksaan berniat untuk menyelundupkan kokain dan mengedarkannya. Terkait klaim ini, polisi punya bukti rekaman video percakapan antara Dee dan Rodney saat mereka membahas tentang harta karun kokain itu di kantor Rodney. Dengan jumlah barang bukti yang cukup besar, Rodney menghadapi ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara sesuai ketentuan undang-undang. Pengacaranya berusaha membela dengan menyatakan bahwa Rodney hanyalah korban tipu daya, dibujuk hingga akhirnya terjebak dalam skema penyelundupan narkoba tanpa sepenuhnya memahami konsekuensinya. Namun dalam persidangan, pembelaan itu tidak banyak membantu. Bukti-bukti yang ada memperlihatkan bahwa Rodney secara aktif mencari cara untuk menemukan kokain dan menyelundupkannya ke Amerika. Seorang hakim bernama Tim akhirnya memvonis Rodney bersalah, tetapi dengan sejumlah catatan penting. Dalam putusannya, Tim menegaskan bahwa Rodney bukanlah penjahat sejati, bukan pula seorang pengedar narkoba, dan kejadian ini adalah pertama kalinya berurusan dengan hukum. Dua faktor ini menurut Tim menjadi alasan kuat untuk tidak menjatuhkan hukuman minimum 10 tahun. Sebagai gantinya, Rodney dijatuhi hukuman penjara selama 60 hari serta kewajiban menjadi relawan selama 5 tahun di Habitat for Humanity, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada penyediaan rumah layak bagi keluarga kurang mampu. Setelah bebas, Rodney kini rutin menghabiskan 2 hingga 3 jam setiap harinya untuk membantu membangun rumah bagi masyarakat miskin. Dia mengaku menemukan kebahagiaan baru dalam kegiatan ini, merasa bisa kembali menyalurkan ilmu konstruksi yang dulu menjadi bagian besar dari hidupnya. Meski telah menjalani proses hukum secara pribadi, Rodney masih menyimpan keraguan.
Ia merasa tidak sepenuhnya percaya bahwa polisi benar-benar mendatangi Culebra dan menemukan harta karun kokain itu. Menurutnya, kondisi kokain yang diperlihatkan di persidangan sangat berbeda dengan foto yang pernah dikirimkan Carlos sebelumnya. Keraguan serupa juga diungkapkan oleh Andy. Ia memperhatikan bahwa dalam foto yang dikirim Carlos hanya tampak sekitar 10 paket kokain. Padahal menurut cerita Julian, jumlah paket yang dikuburkan mencapai 32 kotak. Menanggapi tudingan ini, Ryan, yaitu salah satu agen yang menyamar, memberikan klarifikasi. Dia mengungkapkan bahwa timnya memang menggali kokain itu pada malam hari dengan peralatan seadanya dan tidak membawa peralatan fotografi profesional. Foto yang beredar menurutnya diambil sesaat setelah temuan itu menggunakan ponsel biasa. Ryan menegaskan bahwa institusinya benar-benar melakukan penggalian di lokasi yang disebutkan Julian dan mereka menemukan kokain seperti yang diceritakan. Dia juga menambahkan bagi siapapun yang masih meragukan cerita tersebut, mereka bebas untuk tidak mempercayainya karena baginya bukti sudah cukup kuat. Cocaine was extracted at night. We don't have high tech while the cocaine was in the ground with a phone. Sementara itu, atau yang dijuluki seorang Kuba tetap bersikukuh bahwa Rodney memang berniat menyelundupkan dan mengedarkan kokain. Dia merasa bahwa selama proses negosiasi dengan Rodney tidak ada tekanan atau tipu daya yang dilibatkan. Berkat kerjasamanya dengan pihak berwenang dan informasi yang diberikannya, dia berhasil menghindari persidangan maupun hukuman penjara. Cerita ini mengajarkan bahwa godaan kekayaan instan dan keputusan-keputusan kecil yang tampak sepele bisa membawa seseorang terjerumus ke jalan yang berbahaya. Meski awalnya bukan untuk menjadi penjahat, Rodney terperangkap dalam skema yang mempermainkan harapannya hingga harus membayar mahal atas pilihannya sendiri. Cerita ini menjadi pengingat bahwa kompromi terhadap nilai dan prinsip sekecil apapun bisa berujung pada kehancuran. Namun di balik kegagalan itu, Rodney menemukan kesempatan kedua menggunakan keterampilannya untuk membantu membangun rumah bagi orang-orang yang membutuhkan dan pada akhirnya membangun kembali makna dalam hidupnya.